Alhamdulillahilladzi arsala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anjalna hadal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasi'am mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat jinten yang berbahagia dimanapun berada. Hari ini di hari Ahad kita berbahagia karena kita diberikan hidup. Dan hidup kita tentunya dalam keadaan yang diberkahi. Hidup yang diberikan ilmu, mengilmui apa yang disebut dengan ajaran agama Islam. Kita juga bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mudah-mudahan syahadah kita istiqamah, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanggengkan hidup kita ini dalam keadaan muslim, dan kita berharap tentunya kemusliman kita, keislaman kita ini sampai dengan akhir hayat kita dan kita menutupnya dalam keadaan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, ya ayyuhan nasu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sudah sangat jelas bahwa Allah memerintahkan kepada kita semua manusia untuk bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, selurus-lurusnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Masya Allah, mudah-mudahan kita tetap keislaman kita konsisten, istiqomah, dan tentunya kita juga berjamaah untuk senantiasa memelihara keimanan kita, memelihara keislaman kita, agar pada saatnya menjadi ihsan, yaitu dengan kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Demikian Rasul pernah menegaskan bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Dari proses belajar sampai mengajarkannya, semua tahapannya diberikan panduannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dilanjutkan dengan perintah-perintah lainnya, dan pada saatnya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita ini untuk memahami secara benar apa yang sudah kita baca. Dengan indera kita, dengan panca indera kita, kita wujudkan kemampuan membaca kita dengan melihat, dengan mendengar, dengan tanamkan di dalam kalbu kita, berusaha semaksimal mungkin untuk membaca apa yang menjadi firman-firman Allah, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, baik yang di dalam Al-Quran ataupun yang dipraktekkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan informasi berupa hadis dan sunnah-sunnah beliau. Setelahnya kita membaca, kemudian kita memahami, maka jangan lupa sesegera mungkin kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Karena ilmu itu akan bernilai, ilmu itu akan bermakna, ilmu itu akan bermanfaat kalau diamalkan. Dan ilmu yang tidak diamalkan akan termasuk kategori yang akan menimbulkan kecelakaan atau bahaya. Ilmu yang tidak disertai amal akan menimbulkan kesombongan, sebagaimana iblis telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia diberikan ilmu tetapi dia tidak mau beramal. Ilmunya bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah berkehendak atas segala sesuatu, tetapi ketika diberikan perintah oleh Allah sesuai kehendak Allah, maka iblis membangkang. Padahal dia tahu bahwa perintah Allah itu harus ditaati. Itulah iblis ya. Jadi kita juga ketika punya ilmu dan tidak diamalkan, maka harus hati-hati, harus waspada, karena itu akan ada jebakan setan ya, jebakan iblis yang akan menjadikan diri kita ini sombong, diri kita ini punya perasaan merasa lebih dari orang lain. Itulah ya yang disebut dengan celaka, atau seseorang yang celaka karena punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Berikutnya adalah kita juga harus paham bahwa setelahnya punya ilmu harus diamalkan, dan amal itu harus disertai ilmu. Jangan sampai kita itu beramal tanpa ilmu. Kita pagi hari ini sama-sama berinteraksi, bersilaturahim lewat jalur internet ataupun mendengarkan rekaman ataupun bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu di sini, maka pada saat yang sama itu kita adalah beramal, mengamalkan ilmu, yaitu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa ingin dalam kehidupannya mukanya bercahaya, kemudian banyak kesempatan untuk mendapatkan berkah, maka jangan lupa setiap hari untuk tolabul ilmi, mencari ilmunya untuk bekal amalnya. Mencari ilmu untuk bekal amal artinya mengamalkan seluruh ilmu yang dimiliki oleh kita bersama. Nah, sebentar saya matikan dulu alarm pukul 6. Baik, jadi ilmu yang diamalkan dan amal yang disertai ilmu itulah yang akan menjadi manfaat dan barokah, sementara amal yang tidak disertai ilmu akan menyebabkan celakanya diri kita. Kemudian juga kita juga sebelum menyampaikan atau mengajarkan kepada orang lain, setelahnya kita proses membaca, memahami, mengamalkan, maka jangan lupa setiap kali kita mengamalkan, sedikit ataupun banyak yang sudah kita amalkan, segera lakukan evaluasi dan analisa terhadap amalan kita, apakah sudah lurus, sudah ikhlas, sudah benar, sudah hak, sudah sesuai dengan ketentuan syariat, baik secara nas dalil Al-Quran ataupun contoh Rasulullah SAW sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tentunya kita belajar dari para ulama dengan mengikuti apa yang menjadi titah-titah dan juga petunjuk-petunjuk dan teladan-teladan para aulia, para ulama, dan sesuai tentunya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan analisa dan evaluasi terus-terusan dari amalan kita sehingga amalan itu akan terasa nikmat. Baca, memahami, mengamalkan sampai menikmati. Tahapan ini jangan sampai
lupakan. Membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, terus-terusan dilakukan, dan setelahnya benar-benar kita menikmati, baru kita melangkah untuk mengajarkan kepada orang lain. Jangan lupa bahwa mengajarkan itu sangat mudah dan terutama mengatakan yang sangat mudah, tetapi ada kemurkaan Allah di situ. Kaburomat dan indallah, kemurkaan Allah kepada seseorang yang apa yang dilakukannya yaitu dia mengajarkan, dia menyampaikan, dia menyuruh orang lain, dia mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Termasuk kategorinya manusia fasik yang mengajak orang lain berbuat baik, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Jadi bukan mengajar, bukan memberikan pelajaran kalau seandainya dia menyampaikan, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Itulah yang harus kita contoh teladani dari apa yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Balaigu ani walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat, jadi tidak mesti banyak-banyak. Dan tentunya pada saatnya contoh teladan Rasul adalah sebelum menyampaikan kepada orang lain, lakukanlah evaluasi terhadap diri sendiri. Sebelum kita mengajak sholat tahajud kepada orang lain, maka apakah kita sudah tahajudnya nikmat? Sebelum kita ngajak saum Senin Kamis, maka tanya ke dalam diri, apakah saum kita Senin Kamisnya sudah nikmat? Baru kalau seandainya sudah nikmat, sudah melaksanakan dengan baik, sampaikan kepada orang lain, meskipun kecil, meskipun hal yang sepele. Contoh yang kemarin sempat kita singgung bersama ketika kita mengajak, ayo kita berbuat sedekah jariah. Sedekah jariah, kita ilmui bahwa sedekah jariah berupa apa saja. Ternyata sedekah jariah itu dilihat dari konteks pekerjaan atau perilakunya ada berbagai macam cara. Di antaranya yang sedekah jariahnya utama adalah ketika dia menyebarluaskan mushaf Al-Quran. Membagi-bagikan Al-Quran dalam artian mushaf untuk dibagikan dan dibaca oleh sesama muslim ataupun orang lain yang belum muslim, diberikan Al-Quran semata-mata niat untuk menyebarluaskan Al-Quran. Tetapi jangan lupa itu membutuhkan biaya karena mushaf Al-Quran itu tidak murah. Artinya kita membutuhkan energi, kita membutuhkan biaya, kita membutuhkan kekayaan yang berupa kemampuan untuk mengadakan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, sedekah jariah yang dicontohkan yaitu membangun masjid dan membangun sarana-sarana peribadatan yang sifatnya untuk menjadikan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia mendapat kemudahan untuk menjalankan ibadahnya. Untuk hal ini juga dibutuhkan tenaga yang besar, energi yang besar, bahkan harta kekayaan yang cukup banyak untuk mampu membangun masjid. Dalam hal ini, kalau seandainya belum mampu membangun masjid, maka ikut sertalah dalam upaya-upaya pembangunan masjid. Kalaupun tidak berupaya membangunnya, maka berniatlah untuk ikut sama-sama memakmurkan masjid. Yang ketiga, sedekah jariah yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpahala besar adalah dia membuat sumur atau menyediakan sumur atau membeli sumur untuk digunakan kemaslahatan oleh orang banyak. Tentunya ini juga tidak mudah, apalagi sumurnya itu sumur bor, sumur pompa yang mungkin dengan teknik-teknik geolitikum yang seandainya kita pelajari juga mungkin membutuhkan pelajaran yang panjang, juga kalau seandainya kita membangun membutuhkan dana yang banyak. Nah, pada saat itulah kita tentunya paham bahwa yang namanya membangun sumur, membuat sumur itu tidak sedikit energi yang harus disiapkan. Baik menggali sendiri ataupun mungkin digali memohon orang lain untuk membuat galian sumur tersebut. Tentu saja manfaatnya akan terasa sangat banyak dari sumur yang kita buat atau yang dibuat untuk maslahat bersama. Di antaranya adalah dapat meringankan orang dari beban untuk mencari air sehingga dia mendapatkan kesempatan untuk oleh air bersih, air untuk bersuci, air untuk berwudu, air untuk kepentingan kehidupan manusia.
Kita yakin bahwa semuanya pasti akan mendatangkan manfaat jariah yang sangat panjang sedekah tersebut. Nah, tetapi jangan lupa ada sedekah yang disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sampai contohkan, seandainya dalam tanganmu ada sebutir biji kurma dan hari itu besoknya mau kiamat, artinya menjelang kiamat, sementara di tanganmu masih ada satu butir kurma, maka tanamlah, mudah-mudahan akan menjadi amalmu sebagai amal jariah. Nah, pertanyaan kepada kita, apakah mudah kita menanam satu butir kurma? Tentunya dalam analogi kita, dalam terawangan kita, menanam satu butir kurma itu membutuhkan energi dan butuh kurmanya itu sendiri dari mana. Tetapi jangan lupa kalau satu butir cabai merah, satu butir tomat, ya, kemudian satu butir terong, satu butir lenca, satu butir takokah, itu akan sangat mudah. Kalau Kang Agus mungkin satu butir duren, satu butir kacang tanah, satu butir nangka sirsak ataupun nangka besar, maka itu akan dengan sangat mudah. Ketika selesai kita makan satu butir rambutan, kemudian kita ambil tanah, tanamkan di situ, kemudian tumbuh dan suatu saat menjadi membesar, kemudian berbuah dan dimakan oleh orang-orang lain, maka pada saat itulah akan menjadi sedekah jariah dari tumbuh-tumbuhan pohon-pohonan yang kita tanam. Tentunya bukan hanya yang bersifat berbuah saja, termasuk tanam-tanaman yang menjadikan penghijauan, tanaman yang menjadikan udara menjadi segar, itu adalah menjadi penyubur atau pemakmur bumi, dan pada saatnya akan memberikan manfaat bagi manusia, menjadi penghirup udara yang baik, menjadi pemakan dari makanan-makanan yang ditanam oleh manusia-manusia sebelumnya. Kita tahu bahwa saat ini ketika kita menikmati satu butir kelapa, ya, air degan di tengah terik matahari, kemudian kita tenggak airnya atau kita sedot airnya, aduh, kebayang itu betapa nikmatnya, apalagi diberikan kepada orang yang sedang kehausan. Yang jadi pertanyaannya, pernahkah kita berpikir siapa yang menanam pohon kelapa tersebut? Siapa yang menjadikan pohon kelapa tersebut sehingga jadi berbuah, sehingga bisa dinikmati oleh manusia? Saya yakin di antara kita jarang dan bahkan mungkin tidak, ya, menikmati air kelapa muda itu dari tanaman, hasil tanaman kita sendiri. Pak tapi kan susah, harus ada tanahnya. Siapa bilang harus ada tanahnya? Ya, karena memang maksudnya siapa bilang tanahnya harus tanah sendiri? Bisa saja kita memohon izin kepada orang lain untuk menanam di tempat tanahnya milik orang lain. Bisa jadi kita tanamnya di halaman rumah dalam bentuk pot, dalam bentuk tabulam pot, tanaman buah dalam pot. Bisa jadi kita juga titipkan ke orang lain yang punya kebun untuk sekedar ikut bersama-sama menanam, ya, atau mungkin kalau dalam hal ini Kang Ahmad, Kang Agus, Kang Indra, Teh Hilda punya uang sedikit 5 juta 10 juta katakanlah, ya, beli kebun, ya, beli kebun, insya Allah akan menjadikan manfaat dan ditanamin, dan ketika ditanamin niatkan, ya Allah saya akan menanam ini untuk memakmurkan bumi, bukan untuk kepentingan diri saya sendiri. Nah, kok ada tanah yang 5 juta rupiah? Insya Allah ada, dan saya siap untuk menyalurkan kalau ada yang ingin bersedekah jariah untuk mendapatkan kebun dengan harga 5 juta tetapi layak ditanami dan cukup luas, ya, tentunya ada di tidak ada di perkotaan, karena di perkotaan 5 juta itu hanya cukup untuk 1 meter, tapi kalau di tempat saya yang biasa saya nyangkul, yang biasa saya nanam pisang, yang biasa saya nanam pohon-pohonan, 5 juta rupiah insya Allah cukup untuk tanah sekitar 200 meter, ya, insya Allah 5 juta rupiah 200 meter. Kalau ditanamin katakanlah 10 kali 20, ditanamin 4 kali 10, ya, 4 kali 10 batang pohon pisang, maka 40 pohon pisang dapat ditanamin di tanah 200 meter. Kok bisa? Ya itulah, kalau seandainya kita mau maka bisa kita. Masya Allah, ini adalah sebuah keniscayaan ketika kita dalam kehidupan ini ingin menambah manfaat, ingin mendapat kesempatan beramal di saat kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa.
di saat kita sudah mati, di saat kita sudah berada di alam barzah, di saat amal sudah tidak ada yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah sedekah jariyah. Di mana kita tahu ada 3 yang akan tetap mengalir pahalanya ketika kita sudah berada di alam yang berbeda dari alam dunia, yaitu di alam barzah. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang berbagi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Masya Allah, untuk yang pertama ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita sesedikit apapun yang kita dapatkan ilmu sampaikan kepada orang lain. Ya, Kang Agus, Kang Ahmad, Kang Indra, Teh Hilda tahu tentang ilmu bagaimana kalau menanam cabai yang benar, bagaimana kalau pemupukan supaya tidak menimbulkan kematian bagi si pohonnya, maka sampaikanlah kepada orang lain dalam bentuk disampaikan, bisa lewat WA grup, bisa lewat berbicara, bisa lewat ngobrol, sampaikan, atau hanya sekedar melalui foto-foto yang tanpa bicara atau melalui rekaman disampaikan bagaimana kita berbuat, bukan ria tetapi dalam rangka memberikan pencerahan, memberikan motivasi, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk terbuka kalbunya, terbuka hatinya, terbuka pikirannya, bahwa yang namanya hidup itu banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi ilmu yang bermanfaat bisa ditebar dengan mudah saat ini dengan memanfaatkan media yang kita kuasai masing-masing. Tentunya sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Tidak perlu di kelas, tidak perlu mengumpulkan orang-orang. Cukup dengan katakan dalam bentuk rekaman atau sampaikan dalam bentuk voice message kepada orang lain. Nah, atau kita membaca sesuatu kemudian dipoto, ya di majalah Trubus umpamanya ada bagus nih tata cara bertanam pohon durian. Nah, cepret foto kirimkan, ya. Atau kalau nggak mau susah-susah, durian yang sudah berbuah di foto, cepret tulisin, maukah Anda memanen di kebun saya. Nah, menimbulkan semangat bagi orang lain untuk menjadikan orang lain itu terenyuh dan loh kok bisa ya nanam duren, padahal saya tahu dia itu nggak pernah belajar di SPMA lah kalau dulu ya, atau di IPB, tetapi kok bisa ya nanam duren. Jadi mohon maaf, yang namanya ilmu itu jangan diukur dari sekolah, jangan diukur dari universitas, tapi lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Nah, berikutnya adalah yang harus kita pahami bahwa yang satu pertama itu adalah ilmu yang bermanfaat bisa kita lakukan dengan cara kita masing-masing. Yang kedua, sedekah jariah. Yang tadi, sedekah jariah yang sempat disebutkan, membangun masjid, membagikan mushaf Al-Quran, membuat sumur, kemudian menanam pohon-pohonan. Tentu saja sedekah jariah yang lain banyak, menyekolahkan anak, mendirikan panti, kemudian memberikan sumbangsih berupa bantuan-bantuan balai-balai pelatihan atau pendidikan. Dan yang ketiga ini yang sangat sulit, yaitu yang namanya mendidik anak yang soleh. Mengapa disebut sangat sulit? Karena contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Nabi Nuh pun punya anak yang anaknya itu baung, luar biasa. Ya, terkenal baungnya di masa lalu sampai dengan masa yang akan datang, dan sampai dengan hari kiamat nanti terkenal baungnya si Kan'an, budak namang Nuh. Ya, anaknya Nabi Nuh alaihissalam namanya Kan'an, itu sampai ditulis dalam Al-Quran kebaungannya, kesombongannya akibat Nabi Nuh di menganggap dirinya gagal untuk mendidik anak yang soleh yang mendoakan. Tapi jangan lupa, kita jangan juga merasa terlalu berat. Karena apa? Allah lah yang memiliki anak-anak kita. Allah lah yang mengatur anak-anak kita. Allah lah yang akan menjadikan anak kita soleh atau tidak soleh. Tugas kita adalah mendidiknya dengan cara yang benar. Tentunya mengikuti dari apa yang dicontohkan dalam Al-Quran, dalam surat Luqman yang ditegaskan bagaimana cara mendidik anak yang soleh. Yang paling utama adalah la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah.
sampaikan kepada anak-anak kita, jangan menyekutukan Allah. Ibadah yang lainnya itu akan menjadi penentu ketika kita tidak kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah lain, amal lain, kehebatan lain, kepintaran lain akan tertolak ketika kita musyrik atau syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya adalah ketika dia menghamba tidak hanya kepada Allah, ketika kita bertuhan tidak hanya kepada Allah, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, maka amalannya tidak akan berguna dan doanya akan tertolak. Tapi kalau seandainya dia tidak menyekutukan Allah, maka doanya akan dikabul, insya Allah. Jadi yuk kita tanamkan ke dalam diri kita. Nih, kebetulan saya menyampaikan ini kaitan dengan hari ini saya pegang di tangan saya ini sebuah kitab, sebuah buku, judulnya Menggapai Jiwa yang Tentram, ditulis oleh Al-Alamah Abdullah bin Husain bin Tohir. Ya, ini buku ini memuat tentang hal-hal yang sifatnya akan menjadikan kita memiliki ketentraman jiwa, ketentraman batin yang selalu kita sebut dengan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tentram, yang senantiasa menghambakan diri ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa, dan kita senantiasa menjalin silaturahim kapanpun dimanapun kita berada, silaturahim dengan siapapun tanpa memandang golongan, pangkat, jabatan, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi diri kita masing-masing, sehingga silaturahim yang kita lakukan itu akan melahirkan atau membuahkan dari silaturahim itu ilmu yang bermanfaat, yang akan membuahkan rezeki yang halalan, toyiban, mubarakan, yang halal, toyib, dan barokah dari silaturahim ini, dan silaturahim yang akan menjadikan kita memiliki amalan yang terkabul. Jangan lupa Bapak Ibu, kemarin kita sudah pernah bahas kecenderungannya ada manusia yang berteman dengan orang zolim yang akan menimbulkan kezoliman kepada dirinya sendiri. Itu harus dihindari. Justru yang harus dicari, dilakukan, diraih adalah bergaul atau berteman dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk yang berikhtiar maksimal untuk senantiasa berteman, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan kita menjauhkan diri dari berteman atau bergaul dengan orang-orang yang zalim. Nah, ketika kita bersilaturahim itu, maka pastikan diri kita punya akhlak yang baik dari silaturahimnya. Ketika kita tidak setuju terhadap sesuatu, maka hindarkanlah untuk berselisih atau untuk berdebat atau untuk pasea atau untuk bertengkar. Tapi lakukanlah upaya dengan bil hikmah, dengan penuh keilmuan, dan berikanlah kemampuan untuk memberikan contoh teladan, wal mau'idotul hasanah. Ya, ajak orang lain untuk berbuat baik, beramar ma'ruf dengan cara penuh kearifan dan dengan teladan yang baik, dengan lemah lembut, dengan kebaikan-kebaikan dalam tingkah laku, dalam budi pekerti, dan juga kita tentunya pasti dalam silaturahim itu akan ada kemungkinan untuk berselisih paham, berbeda pendapat, berbeda keyakinan. Itu jangan dijadikan persoalan, tetapi lakukanlah upaya pada diri kita untuk memoles akhlak silaturahim kita seperti apa yang bisa kita lakukan. Nah, di dalam kitab ini diberikan petunjuk bagaimana kita akan mampu mengendalikan diri dengan cara meningkatkan kualitas amalan kita, meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan amalan-amalan kita, meningkatkan kualitas dari interaksi kita, meningkatkan kualitas dari komunikasi kita, meningkatkan kualitas dari interaksi antar sesama, sehingga kualitas yang kita peroleh adalah kualitas silaturahim yang akan menimbulkan kegairahan untuk beribadah,
kesemangatan atau spirit untuk menjadikan kita semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya ada memuat nasihat-nasihat untuk bagaimana seandainya kita berinteraksi di masyarakat, bagaimana kita berinteraksi sesama kaum muslimin, bagaimana kita berinteraksi dengan yang di luar muslim, dan bagaimana dari apa yang kita alami dalam kehidupan dunia. Intinya dari kitab ini ya, ada hal-hal yang memberikan pencerahan pada diri kita bahwa betapa hidup ini harus menyertakan ilmu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Menyertakan ilmu untuk mendapatkan kebahagiaan, dan jangan lupa selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermohon untuk selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa Rabbana la tujil qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Memohon kepada Allah untuk selalu dalam kalbu yang tenang. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kecerahan, kecerdasan berpikir. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Sehingga kita dengan kecerdasan yang kita miliki, kita tetap berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita itu untuk mengembalikan segala sesuatu hanya bersandar kepada Allah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan ke dalam diri kita, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menetapkan diri kita ini dalam kelompok abdinya Allah. Kita tekankan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon juga kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, untuk menjaga lisan kita agar terjaga tetap dalam keadaan lisan yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menimbulkan perselisihan, tidak menimbulkan percekcokan, maka didik mulut kita dengan membiasakan doa Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ketika dengan Nabi Harun alaihi salam akan bertemu dengan penguasa yang zalim yang namanya Firaun. Beliau berdoa, Rabbi syrahli syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentunya doa-doa ini adalah harus kita biasakan dan kita bimbing kalbu kita, hati kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga diberikan panduan bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana berperilaku yang baik, berperilaku yang indah, yang akan menimbulkan efek kepada diri kita menjadi punya kalbu yang tenang dan tentram. Di antaranya Allah Subhanahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berinteraksi ya dengan seorang Arab Badui. Tentunya saat ini seorang Arab Badui ya, orang kampungnya Arab yang dikenal sebagai Syabi'in. Dia tidak pernah belajar Taurat, tidak pernah belajar Injil, tidak pernah belajar Zabur. Dia eh, sebagai seorang penggembala, ya tahunya hanya ngangon domba. Apa yang menjadi interaksi Rasul SAW dengan orang Arab ini ya? Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, jadi seorang Arab Badui kaum Syabi'in yang nggak punya ilmu ini, ya, yang nggak pernah belajar Taurat, Injil dan Zabur, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku ke dalam surga.
Jadi dia ingin masuk surga, orang Badui ini. Nanya kepada Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Apakah pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan kita? Mudah-mudahan kita mohon dibimbing Allah, ditunjukkan ke dalam surga. Anggap aja kita ini orang Badui yang tidak punya ilmu. Dan apa yang kita nantikan dari jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap uh, pertanyaan orang Badui ini? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berilah makan orang yang lapar, berilah minum orang yang haus, perintahkan yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar. Kalau engkau tidak bisa melakukan semuanya itu, maka tahanlah lidahmu kecuali berbicara yang baik. Masya Allah, ini sebuah ungkapan yang sungguh sangat indah. Saya ulangi, jawaban Rasul ketika ditanya oleh orang Badui tentang bagaimana supaya dia bisa masuk surga. Rasul menjawab, sungguh sangat luar biasa jawaban ini, dan mari kita dengar jawaban Rasul. Berilah makan orang yang lapar, berilah minum orang yang haus, perintahkan yang ma'ruf dan cegah yang mungkar. Kalau engkau tidak bisa melakukan semuanya itu, maka tahanlah lidahmu kecuali berbicara yang baik. Qul bi khair ayu auliyasmut. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendengar jawaban Rasul ini, dan mari kita berharap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita sama-sama tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wilujeng salat isyraq dan